Tetap bersama kita di dakwah keliling TBRI. Masya Allah. Kita zikir dulu dengan Allah agar hati kita tenang ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di mana tadi ceritanya? Korun kena azab pagi-pagi. Azabnya apa bu? Azabnya Korun ditenggelamkan Allah ke dalam perut bumi beserta dengan seluruh hartanya. Makanya saking kaya rayonya Karun, sampai hari ini kalau seandainya kita ketemu dengan harta di dalam bumi disebut dengan harta Karun. Dan saking kayanya Karun ini bu ya, ini dalam cerita diceritakan untuk membawa kunci gemboknya Pak ya. Kunci gembok harta Karun itu memerlukan 12 sapi untuk membawanya. Masya Allah. Tapi ternyata dia main pecek, dia alim. Pecek dekat dengan Allah. Justru ketika kaya dia menjadi khianat. Dicabut Allah barokah. Jadi hidup di dunia ini jangan galak iri dengan wong. Karena apa? Allah tahu takaran kita. Takaran kita ini sama bu, 24 jam semuanya, benar tak? Uji kita, si anu itu pecik itu gara-gara dia pemalas. Kadang-kadang orang-orang yang mungkin hartanya tidak sebanyak dengan orang lain, justru begawinya lebih rajin, benar tak? Dia sobo-sobo jam 5 sobo lah di pasar induk. Kadang-kadang jam 2 malam lah di pasar induk, benar tak? Tapi tidak terlalu. Dan itu jangan kita salahkan Allah. Karena apa? Barokah itu bukan berarti kayo, bukan berarti miskin, tapi titiknya adalah barokah itu kondisi apapun dia makin dekat dengan Allah. Masya. Nah ini segmen kedua, saya pengen cerita tentang berkah lagi. Berkah tadi apa bu? Bertambah kebaikan setelah kita berbuat kebaikan. Yang kedua, berkah itu memudahkan kita taat dengan Allah. Pakai baju bagus, kita makin ladas pergi ke majelis taklim. Pada itu tandanya berkah. Punya duit, kita pengen cari masjid mana yang belum dibangun. Nyumbang sebatu bata jadilah. Ini ciri-ciri barokah. Ringan tangannya untuk berbuat baik. Nah ini bu, ada cerita di segmen kedua ini saya akan cerita. Ada sahabat Nabi yang malak soge. Tadi kan aku nanya, angkat tangan yang malak jadi wong soge nih. Ya ada wong soge di sini ya. Aduh loh, kalau aduh ngomong dengan Ustaz Fikri ya. Ini ada sahabat Nabi yang malak jadi orang soge. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi ceritanya Abdurrahman bin Auf ini bu, ketika dia meninggal itu dihitung warisannya itu sebanyak 2.000 triliun rupiah. Kalau dihitung dengan uang kita sekarang. Umur Abdurrahman bin Auf ini 10 tahun lebih muda dari Rasulullah. Nama lainnya adalah Abul Ka'bah. Dia asli orang Mekah. Bagaimana dia sogenya, dia ini kaya raya luar biasa. Sampai pada sewaktu-waktu akan peperangan Tabuk ditanya oleh Rasulullah, siapa yang nak nyumbang? Abdurrahman bin Auf angkat tangan, dia nyumbang sebanyak 20.000 emas dirham. 20.000 dinar. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 8,5 M dia nyumbang. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, Umar bin Khattab ngomong dengan Rasulullah, ya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf ini mengimpakkan seluruh hartanya. Cak mano anak dan bininya? Kemudian Rasulullah nanya dengan Abdurrahman, ya Abdurrahman, kau menyumbang sebanyak itu, bagaimana cerita anak dan istrimu di rumah? Dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, aku sudah siapkan yang lebih baik, lebih hebat daripada itu. Ditanya oleh Rasulullah, berarti hartamu lebih banyak ketimbang yang disumbangkan. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Aku yang lebih baik daripada itu adalah pahala berkah dari aku nyumbang agama Allah. Artinya habis hartanya disumbangkan kalau.
Melihat itu Rasulullah mengangkat tangannya berdoa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, berkahilah harta Abdurrahman bin Auf ini, baik yang dia sumbangkan maupun yang tidak ia sumbangkan. Apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi dia jadi orang terkaya. Setelah dari peperangan Tabuk, orang Madinah mendapatkan musibah besar. Apa musibahnya? Musibahnya semua kurma mereka busuk galau. Karena apa? Ditinggal perang. Jadi ketika mereka akan berangkat perang, kondisi kurmanya ini sudah siap panen. Jadi ketika dia perang, balik dari perang ternyata kurmanya busuk. Abdurrahman bin Auf masih ada simpanan duit. Dia bikin pengumuman, siapapun penduduk Madinah yang memiliki kurma yang busuk dikarenakan ditinggal perang tadi, silakan bawa ke rumah dia. Dia akan beli harganya 2 kali lipat dari harga kurma yang bagus. Tujuannya apa? Biar dia miskin. Jadi hartonya dihabiskannya. Tadi kan dia sudah disumbangkannya segitu, masih ada sisa, dibelikannya dengan kurma yang busuk 2 kali lipat pula harganya. Masya Allah, seluruh penduduk Madinah akhirnya membawa harta mereka ke rumah Abdurrahman bin Auf. Sampai di sana semuanya sudah dibeli. Allahu Akbar. Abdurrahman doa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah, doaku pengen jadi uang miskin engkau kabulkan. Aduh dak yang berdoa aja itu, Bu. Kate kali dak Alhamdulillah, doaku jadi orang miskin dikabulkan Allah. 2 hari setelah dia habis hartanya, datang orang dari negeri Yaman. Datang ke Madinah, dia membuat pengumuman kepada orang Madinah, siapapun orang yang berada di Madinah ini yang memiliki kurma yang busuk, sebanyak apapun akan aku beli lebih mahal dari kurma yang bagus 10 kali lipat. Akhirnya, Bu, orang ngomong, untuk apa kurma busuk itu? Dijawab, ternyata pada waktu itu negeri Yaman terkena wabah virus. Jadi virus ini bukan baru, Bu, lama. Cuma namanya yang ngenti-ngenti. Ada virus kolera, ada virus tipes, ada virus influenza. Sekarang namanya apa? Corona lah, mikron pula banyak nih anda ngalah ke kue. Apapun itu kita berdoa dengan Allah, semoga kita terhindar dari virus. Amin ya robbal. Jangan takut dengan virus, tapi takut dengan Allah. La ilaha. Sehat karena kenceng-kenceng, sehat karena datang ke sini siapa yang menakdirkan? Beriman karena siapa? La ilaha. Sudah selesai. Tapi jangan ditantang. Kata pemerintah pakai masker, pakai masker. Tapi jangan sampai tidur. Kaki demam bukan karena corona. Dacak bernapas gara-gara bermasker. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berharap miskin ternyata makin kaya. Masya Allah. Doa Rasulullah, kata Rasulullah, ya Allah ya Tuhanku, jadikan harta Abdurrahman bin Auf ini berkah yang sudah dia sumbangkan maupun yang belum disumbangkan. Angkat tangan yang pengen hidupnya berkah. Pengen hidupnya berkah, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Salawat kepada Rasulullah. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Yang sholawat saya doakan semuanya dapat ziarah ke makam Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Itu, Bu, kalau kita sudah karena Allah selesai. Ini orang siang malam doa pengen pecek, pengen miskin, ternyata dia 10 kali lipat diangkat oleh Allah derajat langsung, karena dia pengen mencari berkah dengan bersedekah, dengan dia berbuat baik. Masya Allah. Intinya apa dari kita hari ini? Saya pengen ibu-ibu semuanya berdoa dengan Allah. Jangan hanya minta banyak rizki, Bu. Kita nih berdoa dengan Allah, ya Allah mintalah panjangkan umurku. Ya Allah mintalah, ya Allah rezeki kami melimpah.
Kalau rezeki melimpah badan tidak sehat, tak pacak juga nikmatinya. Benar tak? Kita umur panjang, kalau umur panjang gawenya katik gawe lain. Lah tuwo ke betongkat, uang ke masjid dia lesu, ada guna apa tidak? Katik guna. Benar apa benar? Kita ini Pak Bu, apalagi di sekeliling kita sekarang kita lihat yang namanya mati ini kejingoanian makin tertampak di kita. Muda-muda sudah meninggal, apalagi yang tua. Bu, berapa umur sekarang? 67. Sehat apa ibu tuh? Kalau besok dipanggil siap? Siap Nian? Nian? Malam ini? Boleh, alhamdulillah. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat ibunya, luar biasa. Ingat, berdoa dengan Allah jangan minta banyak, jangan minta panjang baik, tapi tambahi dikit. Ya Allah ya Tuhanku, minta usia yang panjang dan barokah. Ya Allah ya Tuhanku, minta rezeki yang banyak dan Ya Allah, minta badan sehat dan tambahi barokahnya. Makanya orang-orang zaman dulu ngapo hidupnya manfaat, iyo cari berkah. Kadang-kadang kita zaman dulu ada kiai datang berebutan nak nyalami dia, ngapo? Pengen ngambil berkahnya. Benar apa tidak? Ada kiai habis dia minum, Pak Kiai minumannya boleh tak untuk anak aku di rumah, biar anak aku kaget nular jadi kiai. Masya, tapi tak usah diambil banyak minum aku itu. Saya diambil nular jadi penyanyi ya gitu soalnya. Itu cara nyari berkah. Zaman sekarang maaf ngomong, dengan guru ngaji cuas-cuis. Dengan guru ngaji nih ya anak uzubillah min zalik, kalau pacak dadai dari jauh laju lah. Anak guru ngaji datang, kocong kita tadi masih berdamus. Dia disiap ke. Tapi kalau nak kursus bahasa Inggris luar biasa. Padahal ketika kita meninggal kira-kira baca Yasin atau bahasa Inggris. Baca ya Yasin. Ayo rubah arah hidupnya, dirubah. Jadi kalau Ustadz Fikri mengajak kita memulai dari yang sederhana. Tak usah mulai dari yang tinggi-tinggi Bu, mulai dari yang sederhana. Sekarang kalau nedok ke cocong jangan lagi pakai lagu Ayu Ting Ting. Pening nian kepala budak itu, pusing 7 keliling nyari alamat. Bener tak? Anak kamu mikir dia pening, wajar. Ngapa anak tak mingal-ingal ini? Kecil-kecil Ayu Ting Ting rupanya pusing 7 keliling nyari alamat. Anak kita pakai zikir kayak Marogan. La ilaha Malik Muhammad semuanya yuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita sudah sampai tadi. Jadi kalau kita berdoa dengan Allah, jangan hanya minta panjang umur, tambahi umur yang barokah. Minta rezeki yang banyak dan minta anak yang berkah. Karena kalau kita nikah itu ada doa. Orang-orang kadang-kadang lupa ini. Di segmen ketiga saya akan berikan sebuah informasi. Kalau kita datang ke uang nikah alias kawinan kalau bahasa orang Palembang, kalau kita ini Pak budak barulah pojok pelaminan, doa kita apa? Cepat punya anak. Cepat nian punya anak, bukan 9 bulan 10 hari. 2 bulan lah ngundang marhaba pula. Nauzubil. Rubah doanya. Kalau melihat orang yang sudah menikah, pakai doa Rasulullah ketika dia mendoakan putrinya Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa doanya?
barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Apa artinya? Semoga pernikahan kamu ini membawa berkah. Jadi Rasulullah itu ketika mendoakan putrinya menikah, tidak Rasulullah doa ke, nak kaget kau cocongnya sekian, apalagi zaman sekarang kan ditanya ke pojok panggung tuh, kamu pengen punya cocong berapa? Ditanya. Situ ngomong 5, situnya ngomong 5, 10. Nanya lagi kadang-kadang, didoa ke biar murah rezeki, itu boleh. Tetapi kalau kita sudah doakan berkah, insya Allah cepat dapat anak, amin. Insya Allah rizkinya lapang, amin. Insya Allah pernikahannya langgeng. Dan doakan langgeng jangan sampai tua, tapi doakan langgeng sampai surga. Ingat itu. Ini ilmunya ini ya. Jadi mulai hari ini kalau ke kondangan, doakan semoga pernikahan kalian barokah. Karena kalau sudah barokah, dia akan mencakup semuanya. Semoga kalian ini langgeng sampai surga. Karena jodoh yang sebenarnya bukan dunia, tapi sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, saya buka bagi yang pengen bertanya. 2 orang dari ibu-ibu, 1 orang dari bapak-bapak. Boleh, silahkan yang mau bertanya angkat tangannya, sebutkan namanya siapa, dari majelis taklim apa. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Malayati. Oke. Kebenaran saya Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas. Masya Allah. Begini Pak Ustadz. Cak mana Bu? Saya selalu mendengar selama ini Pak Ustadz, ada penceramah baik itu ustazah maupun ustadz selalu mengatakan kalau kita puasa di awal Ramadan Ya. selama 10 hari tidak putus-putus, dalam arti kata tidak batal, maka berkah dan manfaatnya untuk kita itu hilang dosa kita selama 10 tahun. Oke. Nah, yang saya tanyakan di sini Pak Ustadz, apakah betul itu akan menghapuskan dosa kita selama 10 tahun? Kalau kira-kira umur saya 80 tahun nantinya, berarti saya akan mempersiapkan selama 8 tahun hanya untuk menghapus dosa saya. Baik. Begitu. Terima kasih Bunda Malahayati ya. Tepuk tangan dong buat bundanya, keren pertanyaannya. Saya jawab dulu ya, baru nanti ke yang kedua. Baik, dari pertanyaan dari Bunda Malahayati, beliau ini merupakan Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas. Pertanyaannya, apa benar hadis yang disampaikan kalau kita puasa di bulan Rajab ya, Rajab atau puasa di 10 hari pertama ini akan menghapuskan dosa kita 10 tahun yang lalu? Jawaban saya adalah kalau hadis ini banyak jenisnya Bu. Ada dia hadis yang sohe, ada hadis qudsi, ada hadis doib, bahkan ada hadis palsu. Hadis palsu itu artinya memang dibuat-buat. Kalau dari yang pertanyaan Bunda tadi, Bunda ragu seakan Bunda ya, alangkah lemaknya kita hidup ini. Kalau umur 80 tahun cukup 8 tahun puasa 10 hari, 10 hari, 10 hari setiap bulan Rajab atau bulan puasa, dosa kita selesai. Itu analisa yang sangat keren. Bagus. Jadi kalau kita menerima hadis itu jangan ditelan mentah-mentah. Ciri-ciri hadis palsu adalah memberikan janji yang lemak nian. Kalau seandainya kita puasa di Tasrik ya, itu di 8 dan 9 ya, 8 ini itu menghapuskan setahun yang lalu, masih lemak. Kalau ini 10 tahun, apalagi kalau seandainya 100 tahun katanya di ini umur kita cuma 70 tahun. Jadi ini hadisnya hadis palsu. Kalaupun misalnya mau diambil sebagai penyemangat baik,
Tetapi yang paling bagus itu adalah ketika kita melakukan ibadah apapun semata mengharap ridho Allah. Perkara nanti dari ibadah kita tersebut ada efek, misalnya rezeki kita karena kita rajin sedekah jadi lancar. Perkara ketika kita rajin puasa jadi sehat. Perkara kita jadi puasa minta ampun karena bulan Rajab ini bagus kita banyak puasa karena kita mulai latihan karena sudah mendekati bulan Ramadan. Jadi kaget ketika ketemu dengan Ramadan, kita tidak kaget lagi. Tapi perlu saya sampaikan di majelis dakwah keliling TPRI ini, puasa di bulan Rajab ini jangan kamu takari harinya. Yang terbaik itu adalah sebanyak apapun di bulan Rajab ini, kapanpun itu insya Allah bagus. Jadi jangan kita nak nuju tanggal sekianian, tidak usah. Pokoknya sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya digawe karena Rasulullah dalam sejarah dia tidak pernah lebih banyak puasa sunat kecuali di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Insya Allah. Paham ya Bun ya? Amin. Oke, lanjut ke yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida. Saya dari Majelis Taklim Al-Qadir Pancausaha. Mungkin pertanyaan saya tidak lazim ya Pak, tapi unek-unek harus dikeluarkan. Boleh. Curhat ya Bu ya? Iya. Enggak, saya penasaran aja, bingung. Ini kita mau mendekatin bulan puasa, tapi terkadang kita itu lupa niatnya. Ya entah itu puasa apa, tapi niatnya lupa, terus kita udah makan tapi niat lupa. Bisa nggak itu, sah nggak itu kalau kita niatnya apa setelah sholat udah pagi? Misalnya niatnya pagi itu bisa nggak? Sah Maksudnya nggak? Makannya tapi pas waktu sahur ya? Iya, Oke. makannya malam. Tapi kalau terus niatnya makannya lupa. pas waktu jam 6 pagi habis tuh niat nggak sah ya Bu Iya, ya? iya. Oke. Ya, Ibu itu. apa tadi namanya Bu? Ibu Ida, ya demikian ya. Dari PT Oke, Ali. Taufiq Oke, wassalam. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Jadi Bu, makanya kalau dari tradisi Nahdiyin itu dia mulai malaman pertama puasa itu dia sudah berniat untuk puasa sebulan penuh. Apa itu fungsinya? Kalau lupa. Kita sudah terniat dari yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, yang kalaupun lupa lapasnya, tapi yang jelas ketika kita bulan puasa bangun sahur pastilah berniat lah itu Pak bener gak? Tidak mungkin dia bangun kalau tidak dia berniat, bener gak? Nah artinya berniat, cuman mungkin lupa lapasnya. Nah lapas niat ini Bu jangan jadi pening kepala, ini suka Upik sampaikan. Termasuk ketika mendapat ilmu baru. Misalnya Upik sampaikan, Bu ada sholat yang bagus. Sholat apa Ustadz? Sholat yang kalau kamu gawe ke pahalonyo sama dengan berangkat umroh dan haji setiap hari. Aitat bener baik. Aduh, itu namanya sholat sunat suruk. Kapan digawe ke? Digawe ke waktu suruk. Itu sebelum waktu duha sampai. 2 rakaat semayang sholat sunat suruk dengan syarat sholat subuhnya biimaman. Kalau dewek-dewek tak kena dia pahalanya. Sholat subuhnya biimaman, habis subuh tidak tidur lagi. Tapi kalau sudah subuh tidur lagi tak kena. Nah dia tidak tidur lagi, berzikir sampai nunggu waktu suruk, sholat sunat 2 rakaat. Kita tamu cak pahala umroh dan haji tamaman. Pertanyaan Tat, aku pengen ngawe Tat, tapi tidak tahu niatnya. Iya benar tak? Nah sekarang niatnya bahasa Indonesia baik, termasuk niat puasa, niat apapun, niat sengaja aku sholat sunat suruk karena Allah. Sengaja aku puasa pardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Selesai, makanlah kamu. Nak lauk pekasam boleh, nak kamu cuman makan lauk bakwan beda apa-apa juga Yang terakhir, yang ketiga, bisa Bu ya, dipahami ya? Oke, silakan. Mana tadi satu lagi? Oke, ayahanda yang sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Perkenalkan saya nama Mahari. Saya ini dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas. Oke, Pak Hari. Ada satu pertanyaan yang tadi sudah terjawab sedikit tapi belum begitu puas.
tentang menyambut bulan Rajab, dan sekarang sudah masuk bulan Rajab. Adakah amalan-amalan khusus selain tadi yang puasa tadi yang bisa kita kerjakan untuk menghantarkan kita masuk ke bulan Sya'ban dan juga Ramadan? Terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Bapak, keren ini pertanyaannya. Amalan khusus di bulan Rajab selain dari memperbanyak puasa. Satu. Yang kedua, kitol bagus bulan Rajab ini terutama untuk ibu-ibu yang mungkin puasanya tahun kemarin dikarenakan menyusui, dikarenakan dia sakit atau apapun, baik bapak-bapak ibu, tinggal dibayar utangnya di bulan Rajab. Pahalanya dapat bayar lunas hutang, puasa di bulan Rajab insya Allah pahalanya juga dapat sunat Rajab. Amin ya robbal alamin. Satu. Kemudian yang kedua, di bulan Rajab ini ada amalan yang bagusnya, yakni memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa faedahnya? Faedahnya itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, dia diajak oleh malaikat Jibril datang ke surga. Pas dia sampai di surga, di sana dia diunjuk minum. Minumannya yang kalau sampai ke lidah kita ini lebih sejuk daripada es. Warnanya putih, lebih putih daripada susu, dan manisnya lebih manis daripada madu. Kemudian Rasulullah mun bahasa kita dicuilnya malaikat Jibril ini. Jibril, kira-kira minuman lemak ini pacak tak umatku merasakannya juga? Nah, itu hebatnya pemimpin kita ini. Rasulullah ini kalau ada apapun itu nak ngajak kita, Pak. Tak galak dia dewean. Bisa dak umat kita juga? Kata malaikat Jibril, pacak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, cak mana caranya? Enjuk tahu dengan umatmu ketika datang di bulan Rajab banyak-banyak solawat kepada engkau. Cumanya Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib solawat. Jadi kalau solawat ini kamu banyak baca di bulan Rajab, maka akan mendapatkan air yang lemaknya tadi di surga, dan masing-masing kata Rasulullah akan dikasih sungai di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik dari sini kamu cerita, "Nak, alhamdulillah kami dapat sungai galau di surga." Gara-gara selawat di bulan Rajab. Nah, ini Bapak amalan di bulan Rajab. Kemudian selain dari situ di bulan Rajab juga bagus untuk silaturahim ya. Karena kita nak masuk puasa, jadi kita kosong-kosong. Kalau pacak masuk puasa ini, dak katik lagi dak peteguran, dak katik lagi masalah. Semuanya lapang hati ketika ketemu bulan puasa. Terakhir bulan Rajab ini jangan lakukan dosa. Karena kalau melakukan dosa di bulan Rajab, dia berlipat-lipat. Kalau melakukan pahala juga berlipat-lipat. Inilah berkah di bulan haram. Terakhir, karena kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini, semoga kita semuanya hari ini ingat, jangan hanya nambah ilmu tapi nambah berkah. Amin. Kalau kamu nambah berkah, apapun yang Ustadz sampaikan tadi kamu gawe kamu amalkan, Ustadz dapat pahala, kamu dapat pahala, guru Ustadz dapat pahala. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa dengan Allah, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'banan wa balighna Ramadan. Semoga kita diberkahi umur panjang, diberkahi rezeki yang mapan, diberkahi juga sehat yang luar biasa hingga kita makin taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkah adalah ketika kita mendapatkan sesuatu apakah dalam kondisi kurang atau lebih, tapi kondisi itu membuat kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di dakwah keliling TPRI berikutnya. Saya Fikri Sahreza mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaannya. Minta maaf kalau ada salah, karena gudangnya salah adalah saya. Saya hakikatnya hanya menyampaikan. Hakikat penceramah itu nunjuk-nunjuk orang, tetapi empatnya itu ngarah ke dia sendiri. Doakan saya jadi orang baik dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TPRI